Aduh, yang lain mana nih? Bawa sendiri lagi. Parah sekali, janjian jam berapa loh? Aduh, dong ini lama sekali. Jam berapa nih? Parah sih. 2 hours later. Adi, cepat sekali. Jam berapa ini? Baru Wandi sama Firman kan? Aduh, Wandi tidak tahu ya, mungkin dia masih di jalan kan? Lama sekali. Bagus sekali. 2,000 years later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry terlambat ya. Ya, gimana? Halo, Firman. Iya, katanya tuh dia lagi pemesanan kabel kopi, katanya lagi putus belum pinjam sana. Iya. Jadi kita lanjut saja dulu. Nanti berikutnya dia akan lanjutkan sesi jawabannya lagi. Oke, bisa juga. Oke, kita langsung sudah buat apa untuk berdiskusi. Tapi sebelum itu, bagaimana kalau kita minum? Karena saya yang terlambat, saya yang jadi bangga. Iya. Oke, boleh juga. Udah bro, ambilnya. Oke. Dulu dong. Nah, ini kan enak. Kita langsung masuk ke materi. Oke. Terima kasih. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya dari kelompok 4 atas nama Wandi Muhammad. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang perhitungan biaya standar alat pengendalian material. Yang terdiri dari standar unit, biaya produk standar, kemudian analisis variansi standar umum. Yang keempat, analisis variansi bahan baku dan tenaga kerja. Yang kelima, analisis variansi biaya overhead. Dan yang keenam, akuntansi untuk variansi. Saya ingin menambahkan sedikit tentang standar unit yang menyatakan jumlah input yang harus digunakan per output. Keputusan yang harus dibuat untuk menentukan biaya standar unit, yang pertama sama dengan keputusan kuantitas, yaitu jumlah input yang harus digunakan per unit. Yang kedua, kuantitas harga, jumlah yang seharusnya dibayar untuk kuantitas input yang digunakan. Yang ketiga, keputusan kuantitas sama dengan standar kuantitas. Yang keempat, keputusan harga sama dengan standar harga. Selanjutnya, standar kuantitatif. Sumber potensial untuk standar kuantitatif. Yang pertama, pengalaman historis. Yang kedua, studi teknis dan input dari personil. Kemudian ada standar harga. Standar harga adalah tanggung jawab gabungan dari operasional, pembelian, personalia, dan akuntansi. Kemudian ada tipe-tipe standar. Yang pertama, standar ideal atau ideal standar, yaitu membutuhkan efisiensi maksimum dan hanya dapat dicapai jika segala sesuatu beroperasi secara sempurna. Kemudian ada standar yang
saat ini bisa tercapai atau currently attainable standard, yaitu yang bisa dicapai dengan beroperasi secara efisien. Kemudian ada biaya standar, yaitu menyatakan jumlah yang harus dibayar untuk kuantitas input yang digunakan. Kuantitas standar datang dari pengalaman, penelitian, dan personil. Standar harga berasal dari operasi pembelian, personalia, dan akuntansi. Kemudian ada sistem biaya standar untuk perencanaan dan pengendalian, yaitu meningkatkan ukuran kinerja, memberikan manajer informasi yang lebih dengan menguraikan variasi total ke dalam variasi harga dan penggunaannya. Kemudian untuk perhitungan biaya produk, yaitu menggunakan unit sistem biaya yang sudah tersedia dalam penentuan harga. Lanjut, standar biaya per unit. Standar biaya per unit adalah jumlah dari biaya standar untuk bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Selanjutnya, total anggaran varians merupakan selisih antara biaya aktual dan biaya produksi yang direncanakan. Lanjut, favorable and unfavorable. Favorable itu perbedaan antara aktual dan direncanakan dapat menguntungkan. Habis itu unfavorable itu harga aktual atau penggunaan. Lanjut, variansi signifikan dan total. Variansi signifikan yaitu bila mereka berada di luar batas kendali kita yang seharusnya diselidiki jika biaya menguntungkan dalam pelaksanaannya. Habis itu variansi total itu memberikan informasi lebih banyak jika mereka dibagi ke dalam variansi harga dan variansi efisiensi. Berikut ada beberapa formulanya. Itu pertama formula total variance, kedua formula labor rate variance, ketiga formula material use variance, dan terakhir ada formula total variable overhead variance. Selanjutnya, variansi pengeluaran overhead variable. Varian pengeluaran biaya overhead variable muncul karena perubahan harga. Ini mencakup hal-hal seperti bahan langsung, tenaga kerja tidak langsung, pemeliharaan listrik, dan lain-lain. Kenaikan atau penurunan item ini adalah di luar kendali manajer. Formula variansi efisiensi overhead variable. Variansi pengeluaran overhead tetap. Variansi biaya overhead pengeluaran tetap adalah selisih antara overhead tetap aktual dan dianggarkan. Ini mencakup hal-hal seperti gaji, penyusutan, pajak, dan asuransi. Kenaikan atau penurunan item ini adalah di luar kendali manajer. Formula varian volume overhead tetap. Aduh, kita bertiga lagi. Apido sudah pergi lagi. Iya sudah terpakat bahwa mungkin pekerjaannya tidak bisa ditinggalkan dapat. Iya sih. Jadi gini lagi, sebenarnya tuh dari penjelasan tadi ada yang saya kurang paham. Apa yang kamu tidak paham? Ini soal yang unfavorable atau harga aktual, itu kenapa dia tidak bisa menguntungkan nih? Oh, jadi begini ya Taufik. Kenapa tidak menguntungkan? Karena setiap perusahaan perlu melakukan pengendalian biaya produksi yang efektif, sehingga kegiatan operasional dapat berjalan dengan baik dan efisien. Lebih spesifiknya, unfavorable itu biaya realisasinya lebih besar daripada yang telah dianggarkan, maka dianggap tidak menguntungkan. Justru sebaliknya, favorable itu biaya realisasinya lebih rendah dari yang telah dianggarkan, maka dianggap menguntungkan. Gitu. Nih, lalu kok paham semua itu? Aduh, ada yang saya tidak paham ini. Apa yang tidak paham? Itu perbedaan MUV sama MPV. Oh, MUV, yaitu mengukur perbedaan antara bahan baku langsung yang benar-benar digunakan dengan bahan baku langsung yang seharusnya digunakan. Sedangkan MPV mengukur perbedaan antara beberapa biaya yang seharusnya dikeluarkan dengan biaya aktual yang dikeluarkan untuk bahan baku langsung. Seperti itu. Itu bukan MPV Mobile Legends ya? Itu MPV dalam materi kita ya? Kamu main game terus jadi? Topik. Sekarang saya mau uji dia supaya Adi, bisa tidak kau jelaskan sedikit itu secara terperinci ya? Favorable dan unfavorable. Bisa lah. Sombong amat.
Barang apa jadi? Iya. Saya jelaskan nih. Favorable adalah pernyataan yang mendukung atau memihak objek penelitian. Sedangkan unfavorable itu pernyataan yang tidak mendukung atau tidak memihak. Iya, Gitu. mantap. Pintar juga. Iya. Jadi sampai di sini materi kita, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, Komen. Dan subscribe. makan ikan pakai nasi. Cakep. Cukup sekian dan Terima kasih. Assalamualaikum. Tapi Kan pendekatan. Anda bagaimana sih? Tiga, woi. Kamu bertanya kan? Aku nggak lucu sekali. Tiga. Kok itu pakai naluri? Baru bungkus aja kan? Iya tuh, kenapa dong kata-kata baru tuh 2 kali? Assalamualaikum. Baru kau paham semua itu? Aduh, ada beberapa yang saya tidak pahami. Apa yang kamu tidak paham? Itu perbedaan MUV sama MVP. Assalamualaikum. Salah usah anak yang Buruk sekali kenapa? Baru kau paham semua itu? Aduh, ada yang saya tidak pahami, men. Apa yang kamu tidak paham? Itu perbedaan MUV sama MPV. Oh, MUV itu artinya mengukur perbedaan antara bahan baku langsung yang benar-benar digunakan dengan bahan baku langsung yang seharusnya digunakan. Sedangkan MPV itu bukan. Sekarang saya mau tes dia. Sekarang, Adit, Yes. bisa nggak kau jelaskan secara terperinci itu favorable dan unfavorable? Bisa lah. Barang apa jadi? Goblok belum itu terakhir. Taufik, sekarang saya mau uji dia coba ya. Adit, Yuk. bisa tidak kau jelaskan secara terperinci itu favorable dan unfavorable? Bisa lah. Barang apa jadi? Sombong amat. Goblok sekali ya! Jadi materi kita sampai di sini. Jadi sampai di sini materi kita. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa di like, Komen. And subscribe. Aduh, gila. Jadi materi kita sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like. Komen. And subscribe. Selanjutnya variansi pengeluaran overhead variable. Sabar, lihat kamera juga tuh. Lihat kamera. Apa-apa. Maksudnya Kan gaya cuek.